Ya Tuhan, ya Abba, firman-Mu telah menjadi manusia. Pada Sabat yang cerah ini, dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu untuk menjadi berkat bagi masyarakat luas. The Holy Bible. The Holy Bible Injil. Yehezkiel 45 ayat 1. Persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Moreover, when you shall divide by lot the land for inheritance, you shall offer an offering to Yahweh, a holy portion of the land. The length shall be the length of 25,000 reeds, and the width shall be 20,000. It shall be holy in all its border all around. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Amin. Persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan Maha Kudus, Maha Esa, Yesus Kristus. Kita mengenal first fruit, buah sulung, hasil dari panen kita, hasil dari income kita persembahkan untuk Tuhan Maha Kudus. Untuk zaman sekarang adalah persepuluhan. Tuhan tidak meminta keseluruhan dari apa yang kita miliki. Hanya 10% kita sumbangkan untuk tempat ibadah, gereja. Minim 10% kita sumbangkan untuk tempat ibadah, gereja, yatim piatu, panti asuhan, fakir-fakir miskin, dan lain sebagainya. Oke, itulah yang Tuhan inginkan, selalu berbagi dengan sesama manusia. Thank you. 9 jobs. 2 hari lagi, Olivet, kutiupkan sangka kalamu, buruklah rupaku saat ini, tiada untuk matahari esok, dalam hikmat pertapaan sunyi, melompati kuadran instan, bersemayam awan biru, tiba jua hamba bersimpuh di altar kudusmu, Bapa. Amin. Haleluya. My quotes dari Tezar Arifiansyah, saya sendiri, silakan di screenshot. Next. Tagline, judul, tema pada Happy Sabat ini, Metrai Kudus. Metrai Kudus, suci, holy. Oke, next. Saya akan memulai dari Bapak Pujangga Klasik, Khalil Gibran. Once more, Khalil Gibran. Bapak Pujangga Klasik, penyair dan seniman. Kebangsaan Amerika, Lebanon. COD, cause of death, penyebab kematian, sirosis hati dan tuberkulosis. Tahun 1931. Wafat di New York, United States of America. Indahnya kata-kata Khalil Gibran. Listen up please. A word I want to see written on my grave.
I am alive like you, and I am standing beside you. Close your eyes and look around. You will see me in front of you. Segala bentuk tulisan yang diilhamkan oleh Bapak merupakan berkat penuaian di dalam perjalanan kehidupan hambanya untuk masa yang akan datang. Good lives in the shining future. Agar kita selalu sadar dan terbangun, tidak melakukan kesalahan sebiji cengkeh pun. Amin. Haleluya. Sebagaimana kesucian kata dapat menghidupkan roh hamba sahaja. Note, catat. Sebagaimana kesucian kata dapat menghidupkan roh hamba sahaja, demikian pula kedunguan mengajari jalan kearifan, darah luka, serta kedunguan laksana membuka gerbang cita-cita agung nan adiluhung. Sebab kearifan abadi tiada mencipta sesuatu yang sia-sia di bawah asuhan sinar matahari. The Holy Bible, Injil, Mazmur 5 ayat 7. But as for me, in the abundance of your loving kindness, I will come into your house. I will bow toward your holy temple in reverence of you. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Amin. The Holy Bible, Mazmur 5 ayat 7. Next, metrai kudus yang berikutnya, kisah Rasul Kristus. Pada sabat yang cerah ini saya memilih kepada Rasul Yohanes. Listen up please. Rasul Yohanes yang melihat langsung suasana dan view pemandangan di dalam kerajaan sorga Tuhan Yesus Kristus. Note, catat, Rasul Yohanes yang melihat langsung suasana dan pemandangan view di dalam kerajaan sorga Tuhan Yesus. Dalam kekudusan roh yang dimiliki oleh Rasul Yohanes, Allah berkenan hadir dalam tempat tahtanya, dikelilingi oleh 4 makhluk suci mulia, malaikat-malaikat Tuhan. Makhluk pertama sama seperti singa, a lion. Makhluk kedua seperti anak sapi, a calf. Makhluk ketiga seperti muka manusia, a face like a man. Dan makhluk keempat seperti Raja Wali yang sedang terbang, a flying eagle. Keempat makhluk tersebut masing-masing memiliki 6 sayap, serta di bagian dalam dan sekelilingnya dipenuhi oleh mata. Pujian, nyanyian, dan persembahan juga dilantunkan dengan indah dan hikmat oleh ke-24 tua-tua. Bermazmurlah dalam keesaan Tuhan Yesus dalam bait kudusmu. Next, pemandangan yang dilihat Rasul Yohanes dalam istana sorgawi Tuhan Bapa. Tidak ada tempat untuk yang namanya kesombongan. Note, catat, pemandangan yang dilihat Yohanes dalam istana sorgawi Tuhan Bapa, tidak akan pernah ada tempat untuk yang namanya kesombongan, pemegahan diri dalam kecongkakan,
kedurhakaan, kemunafikan, serta pengkhianatan. Oke, tidak ada tempat untuk yang namanya pengkhianatan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Camkan hal tersebut. Dikarenakan Sang Pencipta dapat mengetahui sepenuhnya isi hati manusia, juga kelemahan-kelemahannya. Tidak ada rahasia bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. The Holy Bible. The Holy Bible Injil Mazmur 68 ayat 29. Because of your temple at Jerusalem, kings shall bring presents to you. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, hamba-Mu terhenti sejenak menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu melanjutkan dengan pengajaran, ajaran-ajaran dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti sejenak untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, listen up please. Mr. Robert Budi Hartono, Jarum. Kita sudah mengenal semua. Kudus City, kota Kudus. Kudus, makna kudus, hanya satu-satunya di Indonesia. Daerah kota yang memiliki kudus suci hanya satu di Jawa Tengah, kota Kudus. Oke, saya akan memulai dari Mr. Robert Budi Hartono, pemilik Jarum Super. Oi Hui Chong, lahir pada 28 April 1941, hamba Kristus yang selalu menginspirasi kaum muda. Once more, Budi Hartono merupakan hamba Kristus yang selalu menginspirasi kaum muda. Pengertian kudus, holy, very characterized word to a religious purposes, also in morally perfect communications. For example, sebagai contoh, we're planning to visit the holy city of Jerusalem this Christmas. Amen. Pada Happy Sabat ini, saya tidak akan membahas mengenai rokok jarum. Oke, karena viewer saya di YouTube channel saya mayoritas adalah remaja yang memiliki peran penting untuk menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Hidup sehat, oke? Konten kali ini, vlog kali ini saya tidak akan membahas mengenai rokok jarum. Saya tidak akan membahas mengenai rokok jarum karena kesehatan di atas segala-galanya. Camkan hal tersebut. Perusahaan raksasa go public yang dimiliki oleh sang inspirator Budi Hartono, Jarum Group, Bank BCA, Bank Sentral Asia, Varindo Holding Limited, Polytron, dan PB Jarum. Pada 1969, olahraga bulu tangkis badminton, World Championship Players, pemain dunia yang dilahirkan dari PB Jarum adalah Lim Swee King yang memiliki smash yang sangat cepat, yang sangat tajam, dan yang sangat akurat. King Smash, Lim Swee King, Haryanto Arbi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pemilik Jarum juga berolahraga, yaitu berolahraga di Asian Games yang lalu, tim nasional Asian Games yang lalu, cabang olahraga bridge kartu. Oke, Mr. Budi Hartono, cabang olahraga bridge kartu di Asian Games yang lalu. Oke, next, Mr. Budi
Hartono. Halaman di PowerPoint saya tidak cukup lagi untuk menuliskan sikap kesatria dan mulia Budi Hartono atas kedermawanannya serta integritasnya terhadap kota Kudus juga bagi Republik ini. 9 perilaku kudus orang Kristen dalam proses pelayanannya terhadap masyarakat luas. Yang pertama, damai sejahtera, cinta, kasih, kebaikan, dan kebenaran, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, sukacita, penguasaan dan pengendalian diri, kesetiaan hati dan pikiran, kudus kepada Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengertian dari implication, the consequence that a decision and action will have on something else in the future, positively cause and effects. Etimologi Kudus City, kota Kudus, makna yang mendalam dari keagungan dan kesucian Kudus menjadikan kota Kudus sebagai salah satu destinasi kota terbaik yang ada di Republik ini. Moto dari kota Kudus, Nagri Carta Bakti, dari bahasa Sanskerta, negeri yang makmur dan berbakti. Amin. Kota Kudus berdiri pada 23 September 1549 dengan populasi penduduk 900.000 jiwa. Kota Kudus merupakan peradaban kota yang religius, makmur, damai, destinasi kota pariwisata, sentral hasil bumi dan pertanian. Value plus nilai tambah yang dimiliki oleh kota Kudus, yaitu kita mengenalnya juga sebagai kota kretek, penghasil rokok kretek terbaik dan terbesar di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Oke, note, catat. Jarum rokok kretek merupakan penghasil rokok kretek terbaik yang ada di Indonesia, bahkan hingga dunia mancanegara, berada di kota Kudus. Oke? Wonderful Kudus. Next, Mr. Budi Hartono sebagai kesatria Kristus once again. Mr. Budi Hartono dan keluarga besar sebagai kesatria Kristus yang selalu mengedepankan serta mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada sesama, apa yang dimiliki dan dibanggakannya dalam siklus metamorfosa kehidupan duniawi ini adalah seutuhnya dan sepenuhnya kepunyaan milik Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Kudus. Amin. Implikasi positif, good decision Mr. Budi Hartono untuk menempatkan, catat, ini hal sangat penting. Kenapa Mr. Budi Hartono tidak menempatkan perusahaan raksasanya di ibu kota Jakarta? Note, Mr. Budi Hartono menempatkan keberadaan headquarters perusahaan-perusahaan raksasanya di desa. Dari desa untuk mancanegara, dari desa untuk dunia. Oke, note. Perusahaan-perusahaan raksasanya di desa, di kota Kudus, menuai hasil manis bagi seluruh rakyat di bangsa ini. Bayangkan lapangan pekerjaan di bangsa ini yang hanya sedikit dengan keberadaan headquarters. Salah satu perusahaannya adalah Jarum. Bayangkan berapa juta jiwa diselamatkan oleh Satria Kristus Mr. Budi Hartono. Para pencari-pencari nafkah diselamatkan dengan keberadaan salah satu perusahaannya, yaitu Jarum. Jutaan pengangguran diselamatkan oleh Budi Hartono. Pencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka. God, thank you Jesus, thank you Mr. Budi Hartono. Pencurahan
berkat-berkat kudus dari Sang Maha Kudus untuk kota Kudus, keselamatan, kedamaian, serta kesejahteraan tercurah di kota Kudus bagi umat-umatnya yang percaya. Once more, pencurahan berkat-berkat kudus dari Sang Maha Kudus untuk kota Kudus, keselamatan, kedamaian, serta kesejahteraan tercurah di kota Kudus bagi umat-umatnya yang percaya. Terdapat banyak bangunan kuno dengan relief arsitektur tradisional di kota Kudus, digunakan sebagai tempat suci dan sakral untuk penyembahan serta pujian terhadap Sang Pencipta, wisata religi. Oke, yang next, yang terakhir, ini yang sangat penting. Tolong dicatat, ini yang sangat penting untuk pembelajaran bagi kita semua. Tahun 1549, Sunan Kudus membawa batu suci. Note, catat, Sunan Kudus membawa batu suci dari Yerusalem, Israel. Dari Yerusalem, Israel, untuk ditempatkan di bangunan kota Kudus dengan panjang 46 cm dan lebar 30 cm. Oke, amin. Batu suci dari Yerusalem, Israel, berada di kota Kudus, Jawa Tengah. Oke, penutup closing dari saya, my quotes dari saya sendiri. Hai anakku, berdamailah bersama kekasih hatimu. Jangan kau persempit kerongkonganmu dengan liur tak bertuan hanya untuk puaskan jerat nafsu yang tak bersendawa. Sebab tanpa kekudusan mustahil engkau dapat melihat Kristus. Oke, penutup terakhir penghormatan untuk Khalil Gibran. Quotes dari saya sendiri. Hai anakku, berdamailah bersama kekasih hatimu. Jangan kau persempit kerongkonganmu dengan liur tak bertuan hanya untuk puaskan jerat nafsu yang tak bersendawa. Sebab tanpa kekudusan mustahil engkau dapat melihat Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa. Saya sudah berhenti menyampaikan firman-firman-Mu dan ajaran-Mu. Pujian berikutnya, persembahan, nyanyian berikutnya dari saya. Hidup ini adalah kesempatan. Special worship song, keroncong version 9 Job. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Yesus, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila
saatnya nanti kita berjaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Yesus, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berjaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Yesus, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berjaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita berjaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Cie, thank you very much. Jesus Christ bless you all. 9 jobs.